Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Chilladers, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, ketemu lagi bersama Miss Dini, tapi kali ini kita akan bahas hal yang penting untuk Chilladers semua, khususnya mahasiswa Unisula. Nah, kali ini Miss Dini akan membahas terkait dengan surat keputusan rektor Unisula. Ada 3 ya, ini terkait dengan standar kompetensi bahasa Inggris. Jadi kemarin pada tanggal 14 April 2022 telah terbit SK Rektor terkait dengan kompetensi bahasa Inggris bagi mahasiswa Unisula. Nah, dalam video kali ini nanti akan ada pembahasan 3 SK Rektor tersebut. Jadi, semoga Chilladers bisa menonton dan bisa memahami penjelasan Miss Dini ya. Oke, langsung aja kita akan bahas SK Rektor yang pertama, yaitu Surat Keputusan Rektor nomor 3892-SA-SA-4-2022 tentang standar kompetensi penguasaan bahasa Inggris bagi lulusan Universitas Islam Sultan Agung. Nah, terkait dengan skor minimal kelulusan dalam English Proficiency Test atau EPT. Jadi Chilladers, dalam video ini ke depan nanti Miss Dini akan lebih sering menggunakan bahasa EPT daripada TOEFL ya. EPT itu sama dengan TOEFL, oke? Ya, jadi untuk skor minimal kelulusan ini tidak ada bedanya dengan SK yang sebelumnya ya, karena masih sama. Untuk program Diploma 3 dan program Sarjana, untuk standar minimal kelulusannya adalah 450. Kemudian untuk program profesi dan program magister itu juga sama, masih 450. Kemudian khusus untuk program magister biomedik, nah standar minimal kelulusannya adalah 500 dan program doktor adalah 500. Nah, English Proficiency Test Unisula atau EPT ini berekuivalensi dengan skor TOEFL ITP. Jadi misal nih Chilladers punya sertifikat di luar UPT PBI atau di luar Cilat, tapi yang ITP atau IBT atau bahkan IELTS itu sangat bisa dipakai ya. Tapi tetap untuk skor minimal kelulusannya harus sesuai dengan standarnya Unisula. Untuk TOEFL ITP sendiri di program Diploma 3, program Sarjana, Profesi dan Magister minimalnya adalah 450. Kemudian untuk program Magister Biomedik dan juga program Doktor minimalnya adalah 500. Kemudian untuk TOEFL IBT untuk program Diploma 3 dan program Sarjana serta Profesi dan Magister, skor minimalnya adalah 45. Sementara program Magister khusus Biomedik itu 61 dan program Doktor adalah 62. Oke, selanjutnya adalah untuk IELTS. Kalau misalnya Chilladers ini punyanya IELTS ya, bisa banget dipakai khusus untuk Diploma 3 dan Sarjana. Minimal skor IELTS-nya adalah 5,0. Ya, 5.0. Kemudian untuk profesi dan magister itu juga sama 5.0. Kemudian untuk program magister biomedik itu 6.0 dan juga program doktor sama ya 6.0. Ya, itu tadi ya. Tapi gimana Miss, aku ini punya sertifikat IBT tapi di luar UPT PBI. Tapi apakah harus lembaga khusus atau bisa dari lembaga manapun? Tentu harus khusus ya. Ini ada beberapa lembaga bahasa internasional atau testing center yang diakui oleh Unisula. Yang pertama tentu saja English Proficiency Test di UPT PBI Cilat Unisula. Dari Cilat insya Allah bisa dipakai sampai Chilladers wisuda. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Chilladers punya sertifikat ITP atau IBT, ini yang harus official ya. Bisa dari Educational Testing Service atau ETS dan juga Indonesian International Education Foundation atau IIEF. Hanya 2 itu khusus untuk ITP dan IBT. Sementara untuk IELTS official itu harus berasal dari British Council, IDP Education, Cambridge English Language Assessment. Jadi ada 3 itu ya. Jadi mohon bisa dipahami. Selanjutnya, nah ini mungkin bisa jadi kabar gembira juga nih buat Chilladers. Kenapa? Karena batas maksimal ujian English Proficiency Test di Unisula ini mengalami perubahan ya. Kalau di SK sebelumnya khusus untuk D3 dan sarjana reguler itu batas maksimal ujiannya adalah 7 kali kan. Nah, untuk program profesi, magister, diploma 3 dan sarjana 1 non reguler dan juga doktor itu maksimalnya 4 kali. Nah, ini ada pengurangan ya, jadi penyingkatan. Jadi mungkin ini sangat bermanfaat banget bagi Chilladers. Yang pertama, untuk mahasiswa diploma 3 dan program sarjana, batas maksimal ujiannya hanya 2 kali saja.
Kemudian untuk mahasiswa program diploma 3 dan program sarjana non-reguler, berarti ini yang di kelas eksekutif atau kelas mitra atau bahkan kelas karyawan, itu juga maksimalnya hanya 2 kali ujian saja. Kemudian untuk program profesi, magister dan juga doktor, ini hanya 1 kali ujian saja. Gitu ya, jadi semuanya itu sudah dipendekkan untuk batas maksimal ujiannya. Hanya nanti Cilades tinggal ikuti saja program tutorial yang ada di Cilat Unisula, dan juga nanti bisa mengikuti jadwal ujian yang dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Nah, bagi mahasiswa di program diploma 3 dan program sarjana reguler, batas maksimal ujian itu dihitung dari pelaksanaan ujian di program tutorial reguler atau Tutorial English Proficiency Test atau TEPT ya. Jadi kan Cilades yang berada di diploma 3 dan sarjana S1 reguler itu kan tadi punya batas maksimal ujian 2 kali. Nah, 2 kali ini terhitung dari tutorial reguler yang Cilades ikuti di semester 4. Jadi kalau misalnya Cilades bisa mengikuti ujian IPT. Jadi kalau misalnya nanti Cilades bisa mengikuti ujian di semester 4 di IPT-nya dan lolos, itu berarti nanti kita bisa langsung berikan sertifikat TOEFL tanpa harus mengikuti program non-regulernya. Tapi ini kalau misalnya Cilades tidak lolos di program TEPT, berarti nanti Cilades mengikuti program yang non-reguler, dan itu berarti di program non-regulernya Cilades punya kesempatan tinggal 1 kali ujian saja, asalkan sudah mengikuti ujian di semester 4-nya. Kemudian mahasiswa dapat diberikan surat keterangan pengganti sertifikat jika telah memenuhi batasan maksimal ujian yang dapat digunakan untuk pendaftaran sidang TA, skripsi, tesis, atau disertasi, dan pendaftaran wisuda. Jadi nggak usah khawatir nih, Miss gimana nih, aku udah 2 kali ujian tapi masih belum lulus juga. Kita akan berikan surat keterangan pengganti sertifikat yang berkedudukan sama dengan sertifikat TOEFL, sertifikat IPT-nya. Jadi nanti bisa digunakan untuk pendaftaran sidang dan juga pendaftaran wisuda. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya, masa berlaku sertifikat dan surat keterangan pengganti sertifikat. Jadi, sertifikat English Proficiency Test atau EPT yang dikeluarkan oleh UPT PBI Cilat Unisula berlaku selama masa studi di Unisula dan dapat diaktifasi kembali jika digunakan untuk melanjutkan studi di Unisula selama memenuhi syarat minimal nilai yang ditentukan. Nah, jadi gini, misal nih Cilades berada di strata 1 ya, sarjana 1 dan sudah lulus TOEFL, kan mendapatkan sertifikat tuh. Nah, sertifikat ini kalau misal Cilades nanti mendaftar studi lanjut magister di Unisula juga, nanti sertifikat yang S1 bisa digunakan untuk program TOEFL yang di S2. Jadi Cilades nggak perlu ikut tutorial ataupun ujian TOEFL lagi ya. Tadi nanti kita akan ada namanya aktivasi skor TOEFL. Jadi nanti kita akan aktivasi skornya dengan NIM yang S2. Ya, jadi bukan NIM yang S1 lagi, kita akan aktifkan dengan yang NIM S2-nya. Nah, itu selama Cilades itu memenuhi syarat minimal kelulusan tadi ya. Kalau misalnya S1 dan magister kan 450. Nah, gimana misalnya kalau Cilades yang berada di magister kemudian ingin berlanjut ke program doktor di Unisula. Selama Cilades memiliki sertifikat dengan minimal skor 500 tadi adalah skor minimal untuk program doktor. Nah, itu juga bisa digunakan untuk program doktor seperti itu. Tapi kalau misalnya di magister itu misal nilainya 467, kemudian akan digunakan untuk TOEFL di S3-nya. Nah, itu tidak bisa ya, karena standar minimal kelulusan dari S3 adalah 500. Gitu ya, jadi tetap kita akan melihat dari standar minimal kelulusannya dulu nih. Tapi yang penting itu tadi ya, nggak perlu khawatir, Cilades itu bisa ya aktivasi skor TOEFL. Nah, masa berlaku sertifikat itu hanya 2 tahun saja. Jadi kalau misal nanti kan Cilades sertifikat itu mungkin sudah didapatkan di program TEPT di semester 4. Nah, ketika ingin wisuda, oh ternyata sudah habis masa berlakunya, nggak perlu khawatir, nanti kita akan aktivasi seperti itu. Tapi kita tidak memberikan sertifikat yang baru, kita hanya aktivasi saja seperti itu ya, dan itu sudah tersinkronisasi dengan e-wisuda, jadi sudah bisa dinyatakan lulus nanti di e-wisudanya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, yang kedua, jika digunakan untuk keperluan di luar Unisula, sertifikat English Proficiency Test atau EPT yang dikeluarkan oleh UPT PBI Cilat Unisula dinyatakan sah
sesuai tanggal masa berlaku yang tercantum dalam sertifikat 2 tahun dihitung dari tanggal ditetapkannya kelulusan. Jadi misalnya Ciladers mau daftar jadi ASN atau misalnya bekerja di sebuah perusahaan atau institusi, sekarang kan sertifikat TOEFL itu pasti diperlukan seperti itu ya. Apakah di Cilat Unisula yang dikeluarkan oleh Cilat Unisula itu bisa digunakan? Tentu aja bisa, tapi asalkan Ciladers itu memahami ya syarat dan ketentuan dari institusi atau perusahaan yang dilamar seperti itu. Apakah mereka menerima TOEFL prediction? Kalau misal menerima, berarti sertifikat yang dikeluarkan oleh Cilat Unisula sangat bisa dipakai, dan masa berlakunya itu juga cuma 2 tahun terhitung dari tanggal ujian ya. Jadi misal Ciladers ini ujian di tanggal 1 Mei. Nah, itu berarti akan dihitung dari tanggal 1 Mei misal 2022 nanti sampai 2024. Seperti itu ya. Kalau misalnya masa berlakunya sudah habis, meskipun skornya sudah diaktifasi, apakah bisa digunakan? Tentu saja tidak ya. Nanti Ciladers berarti harus mengikuti ujian lagi. Tapi tadi syaratnya Ciladers yang penting sudah memahami ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan atau institusi yang dilamar seperti itu ya. Harus TOEFL prediction. Kalau misal mereka menghendaki untuk ITP atau IBT, berarti mungkin Ciladers bisa ya mengikuti tes di lembaga atau testing center yang sudah Miss Dini sebutkan tadi. Yang terakhir, surat keterangan pengganti sertifikat hanya berlaku di lingkungan internal Unisula dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali pendaftaran wisuda saja. Jadi surat keterangan pengganti sertifikat ini tidak bisa digunakan di luar. Oke, hanya boleh digunakan di Unisula dan hanya untuk sebagai syarat sidang ataupun syarat wisuda, dan itu pun hanya bisa digunakan dalam 1 kali periode. Misal nih, Ciladers berada di strata 1, sarjana 1, lulus TOEFL dengan surat keterangan atau biasanya kita sebut dengan suket ya biar cepat. Suket ini Ciladers gunakan untuk wisuda di sarjana 1. Kemudian Ciladers mendaftar magister di Unisula juga dan ingin lulus TOEFL tapi menggunakan suket ini. Itu tidak bisa. Jadi suket hanya bisa digunakan di 1 kali periode wisuda saja. Jadi nanti kalau untuk magisternya berarti harus ikut tutorial dan ujiannya TOEFL lagi. Seperti itu. Nah, itu dia tadi Ciladers terkait dengan surat keputusan rektor nomor 3892. Nah, mungkin Ciladers ya bisa memahami informasi yang disebutkan, tapi kalau misalnya masih belum paham, jangan lupa ya bisa chat di kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi admin di nomor yang ada di bawah ini. Nanti insya Allah akan admin bantu menjawab dan menjelaskannya sampai tuntas, sampai Ciladers semuanya bisa memahami informasi terkait dengan standar kompetensi bahasa Inggris untuk mahasiswa Unisula. Sekian dari Miss Dini, terima kasih Ciladers, semoga Ciladers selalu sehat ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilat Unisula, your world is here.